Pada video kedua ini kita akan mengatur form login, akses login untuk setiap user, dan untuk tampilan utama agar lebih baik. Bagi teman-teman yang belum menonton video yang pertama, silahkan ditonton dulu untuk video yang pertama agar materinya nyambung dengan video kedua ini. Jadi kita coba lihat dulu tampilan form utama kita. Ya, kita tes jalankan terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana hasil sementara ya untuk tampilan utama kita. Baik, kalau dilihat pada tampilan utama ini, yang pertama adalah seluruh menu yang di sebelah kiri ada menu login, master data, pembelian, penjual, ini semuanya aktif padahal user belum login. Kemudian di bawah tulisan keterangan cuman masih bersifat tulisan toolstrip status label 1 sampai dengan label 4. Nah, ini kurang bagus, maka kita atur agar begini. Ketika program ini jalan pertama sekali, maka user tidak bisa mengaktifkan menu master data, pembelian, dan penjualan kecuali dia sudah login terlebih dahulu. Jadi ketika tampilan pertama ini kita buat menu master data, pembelian, dan penjualan ini tidak aktif. Lalu keempat toolstrip ini juga tidak muncul, atau nanti kita buat ya, yang muncul hanya satu saja, tetapi di sini muncul informasi keterangan bahwa Anda diharuskan login terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, caranya seperti ini. Kita start dulu programnya. Baik, kita fokus ke menu utama dahulu. Kita atur agar ketika formnya jalan maka semua menu mati kecuali login. Jadi kita buat codingnya dulu. Kita klik dua kali pada formnya ya, pada form yang warna biru ini saja biar gampang, pada form. Baik. Nah, di sini nanti akan masuk kepada private sub form 1 load. Ini adalah ketika formnya loading. Baik, untuk mempermudah, yang pertama gini, kita buat dulu suatu prosedur, suatu subprogram untuk mengatur aktif dengan tidak aktifnya menu. Kita buat suatu subprosedur yang pertama untuk mengatur agar menu tidak aktif. Kita buat di sini public sub tidak aktif. Berarti kita buat suatu subprogram, kita beri nama dengan tidak aktif, di mana tipenya adalah public, nanti semua form nanti bisa menggunakan. Yang pertama adalah menu master data enable false. Enable itu adalah properties untuk mengatur suatu objek itu aktif atau tidak aktif. Kalau dia false berarti tidak aktif, kalau true berarti dia aktif. Kemudian penjualan juga enable-nya false. Kemudian pembelian juga enable-nya false, berarti tiga menu ini mati atau tidak bisa digunakannya, tidak bisa diklik, tidak aktif. Lalu di bawah ada status strip yang kita tadi sudah kita buat, ada 4 status strip 4. Jadi kita atur agar status strip 2, 3, 4 itu tidak muncul. Nah, untuk tidak muncul berarti status 2 tadi namanya yang kedua ya, titik visible. Kalau enable mengatur aktif atau tidak aktif, maka kalau visible ini mengatur apakah dia muncul atau tidak muncul. Baik, kita buat visible-nya false, berarti tidak muncul. Status kedua, status 3 maksud saya, status 3 visible-nya juga false. Status 4 visible-nya juga false. Nah, lalu tulisan pada status yang pertama, status tip yang pertama tadi kita rubah menjadi apa? Silahkan Anda login terlebih dahulu. Baik, kita cek dulu ya, kita jalankan. Tapi ini tidak akan bekerja. Kenapa? Karena subprogram ini tidak akan dieksekusi oleh program kalau dia tidak dipanggil. Baik, jadi gimana kita panggil? Kapan dia manggil? Ketika formnya loading atau formnya jalan. Jadi kita buat pada di sini ya, private sub ini form loading, ketika formnya loading itu jalan, maka kita buat panggil menu tidak aktif. Maka nanti dia ketika formnya loading, maka dia akan memanggil tidak aktif yang isinya perintahnya ini. Baik, kita periksa dulu, kita jalankan programnya. Nah, lihat tampilan utamanya, master data tidak bisa diklik, alias enable-nya false, mati ya.
pembelian juga mati, penjualan juga mati. Nah, di bawah, nah lihat satu strip yang tadi yang 4 tidak ada, tinggal karena kita sembunyikan dia tidak muncul, dan yang pertama berubah menjadi tulisannya silakan Anda login terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita akan membuat login. Jadi ketika diklik tombol login, yang terjadi adalah akan memanggil form untuk login, form login yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Baik, ini kita klik belum terjadi apa-apa karena memang belum kita lakukan coding. Jadi kita stop dulu. Kita lihat form login. Baik, ketika kita klik login, maka muncullah form login yang sudah kita buat. Berarti rumusnya kita ketik di login. Caranya klik 2 kali login ini. Klik 2 kali. Kita akan masuk ke free password login klik ketika tombol login diklik, itu maksudnya ya. Baik, apa yang terjadi ketika ini terjadi? Ketika ini diklik, yang muncul adalah form login, namanya adalah FRM login titik show dialog. Kenapa tidak show? Kalau show nanti program akan mengizinkan membuka beberapa form sekaligus, dan itu tidak bagus dalam pemrograman, nanti bisa terjadi masalah. Maka dibuatlah form login titik show dialog. Baik, kita tes dulu, kita lihat hasilnya. Jalankan programnya kembali. Baik, login diklik, sudah muncul. Tapi kalau kita perhatikan, ini formnya berada di tidak di tengah, seharusnya tengah sini nih. Nah, supaya dia nanti ketika jalankan supaya otomatis di tengah, supaya lebih enak ya, maka kita rubah dulu posisinya. Caranya, klik 2 kali pada form login terlebih dahulu. Klik 2 kali pada form login, kemudian klik pada formnya sekali saja. Cari di sini properties, start position di bawah ya. Pilih yang center screen, berarti nanti di tengah-tengah layar. Berarti nanti form loginnya akan berada di tengah-tengah layarnya. Baik, kita jalankan dulu. Baik, kita tutup tombol login. Nah, karena sudah pas di tengah-tengah. Oke, baik. Kita tutup dulu ya, berarti ini sudah muncul. Tetapi seharusnya nanti ketika nanti dia sudah masukkan login, maka nanti ini tulisan login yang di menu di sini akan berubah menjadi logout. Jadi menu login yang di sini ini akan berubah menjadi logout kalau nanti loginnya berhasil. Baik, kita akan fokus untuk manajemen akses di form login ini. Kita tutup dulu formnya ya. Baik, kembali ke form login karena di sini kita akan mengatur codingnya. Baik, kita akan mulai coding untuk form login. Jadi biasakan kita mulai dari yang gampang dulu. Nah, contoh ini kan ada login, ada cancel. Maka kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu tombol cancel. Klik 2 kali tombol cancel. Nah, baik. Ketika cancel berarti akan membatalkan login. Berarti logikanya adalah ketika di tombol cancel diklik, maka form login akan tertutup dan kembali ke menu utama. Maka kita buat rumusnya adalah mi.close. Ya, tidak boleh pakai rumus n ya teman-teman. Kenapa? N ini akan menutup semua form. Kan kita cuma akan menutup form login saja nih, kan batal dia. Maka jangan pakai rumus n, tidak boleh. Tapi yang kita pakai adalah rumus mi.close. Artinya yang ditutup hanya saya. Siapa saya? Itu adalah form login. Baik, kemudian biasakan ketika kita sudah mengerti suatu coding, kita tes dulu apakah ini berhasil atau tidak, supaya kita tahu kalau memang ada salah nanti di mana harus kita perbaiki. Kita jalankan terlebih dahulu untuk mencobanya. Kemudian kita klik tombol login, sudah muncul ya, kita klik cancel dulu. Oke, berarti berhasil ya. Baik, coba lihat kembali form loginnya. Di sini pada text box user, ketika dia kita klik ya, dia di kiri, kurang bagus. Lebih bagus dia kita letakkan di tengah. Kemudian password ketika diketik ini sudah jadi bintang. Lalu kenapa jadi bintang? Baik, seperti ini ceritanya. Kita tutup dulu. Baik, yang pertama kita atur agar form login ini pertama pada textbook user dia
berada di tengah-tengah ketika ketik. Maka kita klik pada text box user dulu, kemudian klik pada text align, kita pilih dengan menjadi center. Kemudian begitu juga untuk password, ini juga kita text align-nya kita buat menjadi center. Lalu tetap pada text box password, cari di sini namanya password chart. Nah, teman-teman isi dengan simbol bintang atau simbol karakter yang lain juga boleh. Artinya apapun nanti yang diketik akan berubah menjadi simbol yang teman-teman ketik pada password chart. Di sini saya gunakan bintang. Baik, kita lihat dulu hasil sementara. Baik, login. Nah, ini sudah di tengah ya. Kalau nanti pun kita ketik namanya sudah di tengah, passwordnya apapun nanti kita ketik maka muncul jadi bintang. Baik, sekarang kita akan fokus ke tombol login. Untuk tombol login ada dua kemungkinan. Pertama, satu yaitu user tidak mengisikan username dan tidak mengisikan password, tetapi langsung mengklik tombol login. Berarti user dan passwordnya dikosongkan, kemudian tanpa sengaja mungkin dia mengklik tombol login. Yang kedua, dia mengisikan username dan password. Jadi untuk kedua kondisi ini harus kita antisipasi. Apakah tidak kosong, kondisi pertama dia kosong, tidak diisi sama sekali, kondisi kedua diisi. Nah, nanti kondisi kedua itu dicabang. Kalau dia diisi, maka ada dua kemungkinan. Bisa yang diisi salah dan bisa yang diisi benar. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini harus kita antisipasi. Baik, kita akan coba memulai memberikan coding untuk tombol login. Kita cancel dulu terlebih dahulu dan kita tutup programnya. Baik, kembali ke tombol login ya. Baik, kita akan memberikan rumus untuk di button login. Klik dua kali button loginnya jika button login diklik. Baik, yang pertama kita antisipasi, bolehkah user mengosongkan user dan password? Maka kita antisipasi jika user mengosongkan jika user yang menggunakan program ini mengosongkan usernya atau passwordnya, maka muncul pesan yang menunjukkan bahwa dia harus mengisi data user dan passwordnya terlebih dahulu. Baik, kita buat rumusnya. Jika if txt user, jika txt user titik teks tulisan pada textbox user kosong, ya kosong itu kita simpan dengan kutip dua kali, dan txt password titik teks tulisannya juga kosong. Jadi jika user dan password, jadi harus ini tidak pakai dan ya, tapi pakai atau or. Baik, kenapa pakai or? Kenapa ini jadi pakai n? Karena ini kalau n dua-duanya kosong baru muncul pesan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau baik usernya kosong atau passwordnya yang kosong atau kedua-duanya kosong, maka muncul pesan, maka pakai or. Baik, jika kosong maka muncul sebuah pesan rumusnya adalah msg box atau msg box dalam kurung. Isi pesannya dulu, silahkan isi data Anda dengan benar. Itu pesannya. Modelnya adalah kritikal, karena kita mengkritik agar dia tidak boleh mengosongkan. Kemudian isi pesannya adalah koma, isi pesannya yaitu user kosong, tutup kurung, enter. Jadi jika nanti kosong maka muncul pesan ini. Baik, kita coba dulu ya. Baik, login. Baik, ini user saya isi, password saya kosongkan. Saya klik login, maka muncul silakan isi data Anda dengan benar. Sekarang saya balik, ini saya kosongkan usernya, passwordnya saya isi, sama muncul juga ya. Atau dua-duanya kosong, saya klik login, dua-duanya juga muncul juga pesan bahwa suruh mengisi data dengan benar. Baik, saya tes dulu programnya. Ini kita tambah sedikit, silakan isi data Anda dengan benar dan lengkap.
ya. Kemudian kasih perintah exit sub. Tunggu, kita buat dulu user txt user titik fokus, artinya nanti kursornya langsung menuju ke textbook user. Kemudian kita buat perintahnya exit sub, berarti perintah dari rumus ini, keluar dari rumus ini jika ini kosong. Nah, jika benar, else, jika diisi, maksud saya jika diisi kedua-duanya, maka ada kemungkinan ini bisa benar atau salah. Nah, patokan benar atau salah ini harus melihat ke dalam database. Baik, jadi kita lihat dulu database kita supaya jangan lupa nama tabel dan nama filenya ya. Baik, kita buka Navigate, kita buka koneksinya. Ini jadi kalau sudah kita buat kemarin sekali cukup, sudah ada dia, tinggal buka saja. Nama database kita, DB usaha kita. Nah, kita punya tabel user. Tabel user ini punya field ID user, username dengan password. Baik, ini sebenarnya untuk mengingatkan kita nama tabelnya, tbl user. Kita kembali ke program. Nah, teman-teman, saya pribadi tidak suka menghafal coding ya, jadi nanti saya lengkapi ini dengan kumpulan codingnya. Teman-teman bisa copy paste untuk codingnya, yang penting nanti paham bagaimana yang harus di copy dan apa yang harus diganti. Baik, saya sudah nanti akan saya lampirkan kumpulan coding di Microsoft Word. Jadi karena kita mengambil data sesuai dengan yang diketik pada textbook, maka saya mengambil rumus mengambil rumus koneksi atau mengambil data tabel itu menggunakan rumus nomor 4 ya. Kita copy paste dulu dari try sampai and try, copy, buka program kita, kemudian dipastekan. Baik, sudah. Try ini adalah perintah yang digunakan untuk menangkap error. Jadi kalau nanti ada error, dia akan memberitahu sama kita dalam bentuk pesan ya. Ya, jadi kita akan tahu di masalahnya dan bisa kita perbaiki segera. Kemudian rumus yang tidak lupa teman-teman buat adalah yang rumus yang di paling atas, ini rumus wajib ya. Ya, ini rumus harus ada nih. Jadi public class-nya ini, di atas public class teman-teman ketikkan import spasi MySQL data MySQL client. Ini harus wajib ada karena kita akan mengkoneksikan form login ini ke database. Baik. Using ini cuma perintah adalah untuk mendefinisikan variabel. Jadi kita menggunakan variabel namanya koneksi 1 cmd1. Kalau teman-teman mau ganti silahkan, tidak ada masalah. Baik, langsung saja ya. Di sini ada perintah select bintang, ambil semua data, itu bintang semua data from nama tabel kita. Tadi nama tabel kita adalah tbl user. Baik. Lalu di mana? Nah, di mana ini kita hapus dulu. Karena kita kopas ya dari yang sudah ada. Kita mengambil ini kan berdasarkan dua hal, berdasarkan user dan password. Maka kita buat ambil dari tabel user di mana username pada tabel itu sama dengan yang diketik pada textbox user. Nah, dalam aturan database, nama textbox ketika disandingkan dengan rumus database, maka teman-teman harus menggunakan simbol tambahan. Kalau tipe datanya teks atau varchar, maka dia menggunakan simbol kutip 1 nanti. Tapi jika dia tidak menggunakan tipe data teks atau varchar atau menggunakan tipe data angka, number misal atau integer, maka tidak pakai kutip 1. Jadi penulisnya begini. Diawali dengan kutip 1 dan diakhiri dengan kutip 1. Lalu diantara dalam kutip 1 ini ditambahin dengan kutip 2 dengan kutip 2. Jadi sepasang ya. Depannya kutip 1, belakang kutip 1, sebelahnya kutip 2, kutip 2. Lalu diantar kutip 2 ini kita spasi simbol dan atau n%, spasi simbol dan atau n%. Jadi yang pakai spasi adalah simbol dannya. Wajib pakai spasi. Kalau yang simbol antara petik 1 petik 2 ini jangan pakai spasi. Lalu nama textbox-nya. Username nama textbox tadi yang sama adalah txt user text. Jadi ini teman-teman ya, nama textbox diapit oleh simbol dan, diapit simbol kutip 2 dan diapit simbol kutip 1. Ingat, kutip 1 ini dipakai kalau tipe data filenya yang diambil adalah teks atau varchar. Tapi kalau tipe datanya angka, number ya,
maka jangan pakai kutip 1 tapi langsung kutip 2. Baik, ambil dari tabel user di mana username sama dengan yang diketik pada text box user. Dan nah ini pakai dan, kenapa? User sama passwordnya harus sama-sama persis dengan di tabel. Dan password pada database harus sama dengan text box password. Karena text box password tipenya adalah varchar atau tipenya teks, maka kita langsung saja kutip 1, kutip 2, spasi dan spasi txt password titik teks spasi simbol dan spasi kutip 2 kutip 1. Jadi jika user dan passwordnya sama, itu maksudnya ya. Ketika diambil user dan passwordnya sama, ini kita hapus saja, tidak perlu ya. Jika datanya read sama dengan true. Jika yang kita ambil user sama passwordnya terdaftar di database, terdaftar di tabel, artinya ada, berarti benar ya. Berarti benar, maka kita tes dulu, coba misal jika benar maka muncul pesan benar. Ini cuma testing saja teman-teman ya. Baik, tapi jika datanya tidak ditemukan, salah maksudnya, else if data 1.read sama dengan false, maka jadi jika salah maka kita buat muncul pesan salah. Ini cuman ya teman-teman, ini hanya untuk uji coba apakah benar atau salah. Baik, kita coba tes dulu simulasi. Jalankan, klik login ya, kemudian kita isi. Kalau kosong sudah kita coba ya. Sekarang kalau misalkan salah, ada passwordnya admin, kita buat misalkan passwordnya 123 admin. Tadi passwordnya adalah admin juga di tabel. Kita coba login. Baik, nah teman-teman, jika seperti ini berarti ada kesalahan di koneksi di rumus modul ya. Berarti nama user atau passwordnya itu salah, tidak sama. Nah, saya buat salah supaya teman-teman tahu. Jika kalau muncul seperti ini, akses deny for user, ini berarti ada user atau passwordnya salah. Baik, berarti ini tadi gunakan rumus try, jadi kalau ada salah kasih tahu dia. Baik, ini kesalahan terjadi pada koneksi, dan koneksi itu terjadi di modul. Baik, seingat saya passwordnya salah, ini passwordnya bukan ini ya, tapi passwordnya yang lain saya. Baik, saya ganti dulu passwordnya, sudah sesuai dengan yang saya buat ketika instalasi. Kemudian kita coba kembali, jalankan. Baik, login, kita klik ya, kita klik admin login. Nah, masih sama errornya. Baik, jika seperti ini berarti masalah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman, saya tutup dulu ya. Kalau teman-teman merasa sudah yakin password dan usernya benar, nama database juga benar, maka ada kekurangan. Kekurangan itu apa? Ini kan kita akan memanggil data dari database tabel, tapi koneksinya belum dibuka terlebih dahulu. Jadi sudah kita buat rumus koneksi tapi belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Sama seperti begini, kita menghubungkan dua tempat dengan jembatan. Jembatan sudah ada, orang yang mau lewat sudah ada, tapi jembatannya masih ditutup, sama saja tidak akan bisa lewat. Baik, untuk jembatannya ketika kita lihat pada modul ya. Nah, rumus koneksi ini semua, ini rumus koneksinya nih, ini dinaungi oleh yang disebut namanya main. Kita panggil dulu ini supaya ini bisa jalan, karena ini sebuah sub prosedur, dia tidak akan bisa dijalankan kecuali dipanggil. Jadi pada login ya, sebelum koneksi ini, rumus koneksi, kita panggil dulu call main. Jadi dia memanggil rumus koneksi sehingga jembatannya dibuka, jembatan koneksinya dibuka, baru dia akan mengakses datanya. Baik, kita coba kembali. Jadi biasanya teman-teman kalau buat sesuatu itu dibuat dulu sedikit, kemudian
coba. Jadi kalau nanti ada kesalahan kita tahu di mana kita perbaiki. Kita coba dulu ya. Admin passwordnya 123 login. Nah, salah karena admin bukan 123 passwordnya kemarin ya, tapi kita buat admin itu passwordnya juga admin. Baik, login. Nah, baru salah juga. Baik, admin. Oh, salah juga ya. Coba kita cek dulu sekali lagi pada tabel kita di ini, navigate ya, untuk melihat data kita. Baik, admin. Oke, sama-sama admin ya, tapi kok tadi salah. Kita cek sekali lagi. Sudah benar, kenapa kok masih salah? Baik, kita jalankan. Login. Baik, admin. Login. Salah. Baik, coba kita Budi tadi passwordnya 123. Salah juga. Berarti ada masalah nih. Baik, apa itu? Gini. Kita coba dulu ya. Jadi, antara program menganggap bahwa antara rumus kita dengan yang kita ketik di textbox dengan tabel itu beda. Baik, kemungkinan besar adalah rumusnya menanggap spasi. Jadi kita ketikkan misalnya admin, mungkin terspasi atau gimana. Nah, dia spasi itu dianggap sehingga dia agak berbeda. Coba kita buat begini. Kita kasih perintah trim. Usernya kita kasih perintah trim. Textbox juga, password juga kita kasih perintah trim. Trim ini untuk apa? Trim ini digunakan jika ada ditemukan spasi, maka spasinya itu tidak dianggap. Jadi yang diambil hanya karakternya saja. Kita coba dulu ya. Baik, ini sambil kita belajar untuk manajemen error. Jadi kalau ada error itu jangan stres, tapi pelan-pelan kita pelajari. Jika error seperti ini, maka kira-kira apa yang harus ditanggulangi, bagaimana cara menanggulanginya, kira-kira seperti itu. Login. Kita coba dulu admin. Passwordnya 123. Tadi masih salah ya. Kita ganti menjadi admin juga. Admin. Login. Baik, masih salah. Kita periksa dulu terlebih dahulu di mana letak salahnya. Baik. Baik, pada VB, teman-teman, kita periksa dulu ya. Caranya begini. Kita lihat di mana salahnya. Kita kasih di sini simbol seperti ini. Ini artinya ketika nanti program dijalankan, dia akan mengeksekusi, di mana dieksekusi codingnya, di situ akan berhenti. Kita periksa dulu ya. Baik. Jalankan. Baik, login. Kita dulu admin. Login. Baik. Ini dia, cek dulu. Untuk sebagai user, kita ketik tadi admin benar. Password kita ketikkan juga admin. Sama ya. Baik, kita cek dulu. Jalankan lagi. Berarti rumus ini sudah sesuai. Ini sekarang dia membuka datanya. Jalankan lagi. Oke, berarti kondisi sudah berhasil. Kemudian lagi, apakah datanya terdaftar benar? Gitu ya. Apakah datanya benar? Baik, jalan lagi. Ya, dia lompat kemari, berarti datanya salah, tidak ditemukan. Salah. Nah, ketika salah baru muncul dia. Berarti apapun yang kita ketik salah. Bahasa lainnya, berarti rumus kita, kode kita tidak membaca dengan benar apa yang kita ketik. Nah, kita harus periksa dulu di mana letak kesalahannya. Baik, kita sudah cari beberapa kesalahannya, tapi kok tidak tetap salah ya password sama usernya ya. Baik, saya punya kecurigaan satu. Coba kita jalankan tes dulu ya. Baik, kita jalankan dulu program kita.
Baik, login. Tadi waktu kita di database kita itu kan isinya cuma 2 ya. Coba kita pastikan lagi database kita. Ya, di navigate-nya. Ya, ini database kita ya, tabel user. Kita cuma punya 2 user, admin dan Budi. Admin dan Budi. Baik, kita coba tutup dulu. Kita kembali ke tampilan program kita ya. Baik, kita jalankan dulu. Tadi kita coba beberapa kali tetap tidak berhasil. Kita coba tadi admin, pesan juga admin, ini sudah benar dan sama dengan di database, tapi tetap dia salah katanya. Kalau di sini kita buat Budi 1 2 3 salah. Nah, saya punya kecurigaan seperti ini. Coba saya ganti namanya. Tadi kita punya database cuma 2 ya, cuma 2 user, admin sama Budi. Coba saya ganti dengan nama lain misal. Dela 1 2 3. Bener. Nah, ini teman-teman terjadi karena ada kesalahan pembacaan database. Jadi, saya juga sudah punya database yang lain. Ya, database yang lain juga di dalamnya ada tabel user. Nah, dia salah membaca database, yang dibacanya bukan database kita. Baik, berarti mungkin tadi saya ada kesalahan di rumus modul koneksi. Baik, cek sekali lagi ya. Rootnya usernya adalah root, passwordnya adalah ini, tadi saya buatnya ini saya. Nah, ini salah. Seharusnya db usaha kita. Baik, kita tes dulu ya. Jalankan. Login. Admin. Tadi salah ya, sekarang kita coba. Benar. Nah, di sini yang saya ajarkan sama teman-teman adalah kalau terjadi error, jangan panik, tapi belajarlah bagaimana menelusuri error tersebut sehingga kita tahu di mana salahnya dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi di sini kesimpulannya adalah data kita salah, maksudnya adalah program kita tadi ini salah membaca database sehingga usernya berbeda. Baik, ini sudah kita cari tadi solusinya. Kita kembali ke form login lagi. Nah, jika benar, apa yang terjadi? Jika salah, maka pesannya kita ganti ya, jangan salah, nanti tidak tahu dia. Kita buat jika usernya tidak ditemukan, maka pesannya adalah maaf, user Anda tidak ditemukan. Bisa usernya salah atau passwordnya salah atau kedua-duanya salah. Baik, ini sifatnya koma ya, koma. Jenis pesannya adalah informasi, memberitahu bahwa dia salah. Koma. Judul pesannya adalah user salah, user dan password salah. Baik, kemudian keluar dari perintah ini, exit sub. Boleh juga kita tambahi sebelum keluar dari perintah ini txt user titik fokus. Oke, baik. Nah, sekarang kita fokus kepada jika benar apa yang akan terjadi. Nah, rumusnya di sini. Jika user dan passwordnya benar, apa yang akan terjadi? Jika benar, maka form login ini akan tertutup. Itu satu. Lalu dia akan kembali ke form utama. Ketika di form utama, kalau usernya admin, maka dia bisa mengakses semua menu. Tapi jika bukan admin, maka usernya aksesnya terbatas. Jadi cuma ada dua kondisi ya, user admin atau bukan admin. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apakah ini admin atau bukan admin. Itu dulu. Nanti kalau dia bukan admin baru kita jabarkan lagi. Si user ini, akun ini bisa apa saja, akun yang ini bisa apa saja. Tapi yang paling penting adalah admin dulu, admin atau bukan admin terlebih dahulu. Nah, caranya begini. Di tampilan di modul
ya kita buat suatu variabel yang menentukan atau memberitahu ini admin atau bukan admin. Kita buat variabel ya. Kenapa di modul? Karena nanti berlaku untuk semuanya. Kita buat di sini public, umumkan ada suatu variabel, namanya kita buat saja check user sebagai penampung teks. Baik, nanti akan tahu nanti apakah usernya admin atau bukan admin. Nah, jadi ketika login tadi berhasil benar, maka yang pertama adalah check user kita isi dengan admin ya. Baik. Dah, satu. Kedua, form ini tutup. Me titik close. Yang ketiga, dia mengaktifkan menu. Tadi di awal kan ketika menu utamanya jalan kan menunya mati semua tuh. Ya, kita cek dulu rumusnya tadi yang di menu utama, di tampilan utama ya. Ketika formnya tadi loading, call tidak aktif nih. Nah, kita butuh info ketika nanti yang masuk adalah admin, maka harus aktif. Maka kita buat prosedur satu lagi selain tidak aktif, mungkin di bawah tidak aktif ya. Kita buat public sub aktif, atau kita buat menu aktif. Apa itu? Pertama, master data titik enable-nya true. Kemudian penjualan titik enable-nya true. Pembelian titik enable-nya true. Baik, itu dulu ya. Nah, ini kita panggil dari mana? Dari form login. Jadi tadi ketika dia datanya benar, variabel usernya diisi dengan admin untuk nanti membedakan admin atau bukan admin ya. Sebelum ditutup rumusnya, jangan sudah ditutup. Sebelum ditutup berarti di atas rumus me titik close, kita panggil call rumus tadi menu aktif. Nah, menu aktif tadi kan adanya di menu utama, form utama. Sementara ini kan kodenya di login. Kalau kita buat seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena menu aktif itu hanya ada di form utama, tampilan utama, bukan di login. Maka cara manggilnya kita sebutkan dulu nama formnya. Form kita tadi namanya adalah form utama kita. Namanya adalah form 1, atau kita rubah dulu ya supaya sama, tampilan utama tanpa spasi, nama form utama kita. Jadi ketika di form login kita panggil call tampilan utama titik private sub menu aktif, maka nanti dia akan memanggil menu aktif baru menutup form login. Kita tes ya, jalankan. Baik, login kita isi dengan admin, password juga admin, login. Nah, form login tertutup ya, dan ini semuanya menunya aktif. Tapi ada yang kurang. Satu, kalau benar seharusnya ada muncul informasi atau keterangan pesan bahwa dia berhasil login benar. Kemudian ini berubah menjadi logout. Lalu ini sudah benar ya. Nah, yang bawah juga belum berubah. Kita perbaiki dulu programnya. Kita tambahin dulu codingnya, berarti ada yang kurang. Baik. Tadi yang kurang adalah pertama, ketika dia sudah berhasil masuk muncul pesan. Jadi ketika dia sudah memanggil ini diisi, maka muncul pesan, atau boleh sebelum ini diisi muncul pesan dulu. MSG box user Anda benar, silahkan masuk ke
sistem. Misal ini bahasanya bisa teman-teman ganti ya sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Ini jenisnya informasi ya, judul pesannya adalah login sukses. Oke, baik, cek dulu ya hasilnya ya. Teman-teman harus cek dulu, jadi jangan ketik dulu semua codingnya baru jalankan, nanti kita nggak tahu kalau ada salah. Harus satu-satu kita cek. Login admin login, muncul pesan. Oke, ini yang judulnya login sukses. Oke, ini berhasil muncul, tapi ini belum menjadi logout. Baik, kapan dia jadi logout? Ketika nanti dia sudah berhasil menunya aktif. Jadi kita ke tampilan utama dulu, yang prosedur subaktif ini ya, ini ya. Nah, kalau seperti ini saja nanti ada masalah muncul. Apa itu? Coba gini, kita tes dulu ya, tes dulu. Nah, tadi kan kalau dia yang kita masukkan admin, ini aktif semua nih. Nah, gimana kalau kita yang masukkan bukan admin, Budi tadi misalkan 1, 2, 3, benar kan, si Budi benar, tapi lihat hasilnya sama dengan admin. Nah, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Jadi caranya adalah kita buat begini. Ketika prosedur atau subprogram nonaktif ini dipanggil, maka yang pertama sekali dilakukan yang terjadi adalah tulisannya berubah, jangan login tapi jadi logout. Menu ini tadi namanya adalah login ya, namanya adalah login. Maka login tulisannya berubah menjadi logout. Itu logout. Sudah? Lalu periksa dulu ini yang masuk admin atau bukan. Nah, kita buat pemeriksaan. Jika cek user, kenapa cek user? Karena tadi kan sudah kita buat itu untuk penampung adalah admin, maka ini kelebihan namenya ya. Baik, jika admin apa yang terjadi? Maka ini semua aktif. Baik, tapi jika tidak, jika tidak, bukan admin yang masuk, maka belum terjadi apa-apa, karena nanti kita tambah di sini apa yang akan terjadi jika bukan admin. Kita simpan dulu ya. Baik, jalankan. Login. Coba kita ketikkan admin dulu. Admin benar ya, ini kan sudah jadi logout ya, ini jadi logout, ini sudah aktif semua. Baik, tapi kalau logout diklik kemana? Nah, tidak ada perubahan. Oke, muncul yang ini ya malah ya. Oke, kita tutup dulu sekali lagi, tes dulu, kita jalankan. Tapi kali ini kita masuk Budi. Tadi kalau admin sudah masuk dan muncul semua, aktif semua menunya. Kalau Budi gimana? Budi 1, 2, 3 suksesnya benar, tapi ini tetap aktif dia. Berarti ada kesalahan ini ya. Baik, tadi kita sudah login dengan user admin, dengan user Budi, dan semuanya ini muncul. Berarti di mana masalahnya? Berarti kita ada melakukan kesalahan logika. Kita cek dulu ya, kita stop dulu programnya. Baik, ini kan ketika login nih masalahnya, siapapun yang login tetap terbuka semua. Berarti kita periksa di form login ketika akses usernya. Baik, kita mulai ya. Ambil data dari tabel user sesuai dengan yang diketikkan di user textbook user dan textbook password. Jika datanya terdaftar, maka muncul pesan, selamat Anda masuk ke sistem. Sudah. Lalu variabel cek user diisi admin. Berarti siapapun yang login dan berhasil ini ya benar, maka
cek usernya diisi admin. Siapapun yang login, cek usernya dibuat admin. Sementara di tampilan utama dibuat jika dia cek usernya berisi admin, maka ini aktif. Berarti di tombol login, di form login tidak boleh ini kita buat langsung admin, tapi kita periksa dulu dia admin atau bukan. Seperti itu. Nah, kita buat. Ini juga boleh langsung ya. Baik. Kita buat pakai rumus. Jika txt user titik text adalah admin, maka jika di admin maka cek user diisi admin. Tapi jika bukan, else, maka cek user dikosongkan. Berarti dianggap bukan admin. Jika yang diketik adalah admin, maka cek usernya admin. Ini untuk ngecek apakah admin atau bukan. Jika bukan admin, maka kosongkan. Baik, kita tes jalankan programnya. Kita tes terlebih dahulu. Di sini Budi 1 2 3 login. Usernya benar ya. Nah, ini baru benar bahwa ini tidak terbaca sebagai email, ini mati. Baik, ini nanti dulu ya, masalah login logout ini nanti dulu. Kita masukkan di sini adminnya, usernya admin, passwordnya juga admin. Login. Maka di sini aktif, maka ini sudah benar. Cuma sedikit ada yang kurang. Jadi ketika dia benar ataupun salah, jadi ketika ini benar ataupun salah, maka di sini ya, sebaiknya text box usernya kita kosongkan. Ini hanya tambahan saja, tidak harus sih. Artinya kalau nanti dia sudah login salah atau benar, ketika form ini ditutup, ya tersebut salah dibersihkan, bisa pulang lagi deh ya. Baik, sampai di sini untuk masalah penentuan admin atau bukan admin. Kita belum membahas masalah jika usernya bukan admin, user 1 apa yang bisa diakses, user 2 apa yang bisa diakses, itu belum. Kemudian tadi masalah login, walaupun dia sudah berubah jadi logout, kenapa gambaran tetap sama, dan kenapa diklik logout tetap muncul form login, serta di bawah tadi masih belum berubah. Baik, sekarang kita atur untuk tombol login pada menu utama. Artinya nanti ketika kita klik tombol login, maka dia akan berubah menjadi tombol logout. Begitu juga nanti dengan simbol ikonnya. Kemudian ketika nanti kita klik tombol logout, dia akan menjadi tulisannya menjadi login kembali dengan simbol seperti ini. Jadi kita butuh, artinya gini, satu tombol bisa nanti dua fungsi, login dan logout. Sebelum kita mulai, pertama kita membutuhkan gambar untuk icon login dan gambar untuk icon logout. Jadi sebelumnya kita sudah mempunyai gambar-gambar icon ya yang kita gunakan untuk mendesain form utama ya. Jadi kalau bisa pertama gini, upayakan namanya jangan pakai spasi, login dengan out jangan pakai spasi. Kemudian folder icon ini supaya gampang dalam pemrograman, ini kita pindah, klik kanan kita pindah ya, cut atau Ctrl X. Kemudian kita masuk ke folder project, masuk folder bin, debug ya, kita pastekan di sini Ctrl V atau klik kanan paste. Baik, nama folder adalah icon. Artinya nanti ketika terjadi perubahan pada tombol login dan logout, dia akan membaca gambar di folder icon tadi. Baik, berikutnya kita kasih coding di tombol login. Kita klik dua kali tombol login. Nah, tadi di sini sudah ada rumusnya adalah form login.show. Nah, ini kita hapus dulu sementara. Baik, kita periksa dulu tulisannya. Apakah tulisan tombol login ini login atau tulisannya logout? Jadi kita pakai rumus if tombol login, namanya login ya, titik teks tulisan pada login adalah login. Nah, teman-teman harus betul-betul perhatikan tulisan login di sini dengan tulisan login yang di form ini ya, harus sama persis.
besar kecil hurufnya, spasi atau tidak spasi. Nah, ini kebetulan huruf besar semua dan pakai spasi, maka di coding kita harus betul-betul perhatikan apakah tulisannya login. Jika ya, maka apa yang akan terjadi? Nah, kita buat dulu ya. Atau jika tulisan pada login adalah log out, maka ini dua. Jika nanti dia login, apa yang akan terjadi di bawah sini? Jika dia logout, apa yang akan terjadi di bawah sini? Baik, yang pertama login dulu. Kalau dia klik tombol login, maka yang terjadi adalah form login titik show dialog. Berarti form loginnya muncul. Apakah harus jadi logout? Tunggu dulu, karena kan belum tentu nanti loginnya berhasil. Jadi tulisan ketika dia berubah jadi logout bukan di sini, tapi nanti. Tunggu sebentar ya. Baik, jadi nanti ketika dia login, ketika tulisannya menjadi login, maka dia akan berubah menjadi memunculkan form login. Nah, ketika loginnya berhasil, berarti di form login ya. Nah, ini kan tadi ketika dia loginnya berhasil, benar, muncul pesan user Anda benar begini, maka kan dia call tampil utama menu aktif. Berarti dia akan mengaktifkan pada prosedur atau subprogram menu aktif di tampilan utama, form utama. Berarti nanti kita perubahan tulisannya kita lakukan di tampilan utama. Kenapa? Karena tombol login berubah jadi logout itu terjadi apabila usernya benar. Jadi kita kembali ke menu utama, masuk ke prosedur. Ini menu aktif ya. Ya, tombol login berubah menjadi logout. Terus gambarnya, gambarnya berubah. Maka cara berubahnya adalah login, tombol login maksudnya ya. Titik properties untuk gambar adalah image sama dengan image titik from file. Berarti ambil gambar dari file, di mana application titik start update. Nah, ini maksudnya start update ini apa? Dia akan membaca data atau file yang berada di folder debug. Spasi diikutkan simbol dan kita tanda kutip 2 ya. Ya, backslash. Kemudian tadi icon logout tadi kita simpan di folder apa tadi? Folder icon. Baik, icon. Baik, apa nama filenya tadi? Nama file adalah logout.png. Baik, tutup kurung. Berarti nanti tulisan ketika menunya aktif. Kenapa menu aktif? Karena sudah berhasil login ya, benar. Maka tulisannya di logout dan gambarnya berubah menjadi gambar logout. Nah, kapan dia kembali menjadi tulisannya login? Tadi di sini. Nah, ketika dia tulisannya sudah jadi logout, kemudian kita klik, maka yang terjadi yang pertama adalah tulisannya kembali menjadi login titik teks menjadi login. Pertama, ketika logout yang terjadi ketika dia mengklik tombol logout, maka dia ini tidak ada idenya, dia akan berubah menjadi tulisannya menjadi login. Lalu karena dia sudah logout, berarti menu yang tadi aktif kembali menjadi tidak aktif. Kita panggillah menu tidak aktif ini. Baik, kita panggil di sini call tidak aktif. Oke. Baik, kita periksa dulu ya. Kita jalankan dulu. Benar tidak? Tadi jalankan. Ya, mau sabar sebentar. Kemudian kita klik tombol login ya. Ini mati semua login. Baik, kita masukkan usernya tadi admin, passwordnya juga admin sesuai dengan ini database login. Baik, Anda benar. Oke kan? Nah, lihat tulisannya menjadi logout. Kemudian simbolnya berubah. Nah, kita klik tombol logout.
dia kembali jadi login. Ininya semua mati, tapi ikonnya tidak kembali menjadi login. Berarti rumusnya masih ada yang kurang. Jadi kita tutup dulu. Ketika logout diklik, logout ya. Ya, ketika tombol login diklik tapi tulisannya logout, tulisannya menjadi login, maka gambar ikonnya berubah login.image sama kayak di atas tadi ya. Image from file buka kurung application startup pad spasi simbol dan spasi kutip 2 backslash icon. Ikonnya adalah icon login.png tutup kurung. Baik, sudah, kita cek lagi ya. Jadi gini, ingat logikanya harus dipahami nih. Kalau tombol login diklik, maka jika tulisannya login, dia akan memunculkan form login. Nah, coba kita sebentar ke form login lagi. Kalau nanti dia sudah mengetikkan login, mengetikkan user sama password dan dianggap benar, ada datanya di database sama, maka muncul pesan Anda berhasil login. Sudah, lalu panggil prosedur atau subprogram menu aktif pada tampilan utama, maka dia akan menjalankan perintah ini. Menu aktif pada tampilan utama. Mana untuk menu aktif? Di tampilan utama ada menu aktif. Nah, dia akan menjalankan ini. Tulisan login berubah jadi logout, gambarnya juga berubah. Kalau di admin semuanya ini aktif. Nah, tetapi jika yang diklik adalah logout, maka tulisannya kembali login, gambarnya berubah, kemudian semua menunya kembali tidak aktif. Nih, semua menunya kembali tidak aktif. Baik, kita lihat dulu ya. Baik, jalankan, klik login, admin, login, berhasil. Ya, ini kembali jadi logout ya. Ini aktif semua karena ini admin semua. Kemudian klik logout, maka dia kembali menjadi login. Ini mati semua. Baik, kita klik tombol login lagi. Coba kita masuk sebagai si Budi 1 2 3 ya pesannya tadi ya. Login, berhasil. Nah, ini kembali sini di logout, gambarnya berubah ya, tapi tidak aktif. Kenapa? Karena Budi belum diatur bisa mengakses yang mana saja. Tapi lihat di bawah dulu. Di bawah ini belum berubah. Berarti tinggal masalah kita tinggal ini dulu. Tinggal masalah mengatur tulisan di bawah. Kita stop dulu programnya. Baik. Jadi, kalau dia berhasil login, tulisan login jadi logout, gambarnya berubah. Sudah, maka di bawah, di baling bawah kita buat begini. Munculkan semua status bar. Status bar itu tadi ada status 1, status 2, status 3, status 4. Kita munculkan dulu. Status 1 kan sudah muncul. Ya, tapi tulisannya masih silahkan Anda login. Kita lihat dulu sebentar ya. Ya, ini belum nampak ya. Kita jalankan dulu biar nampak. Oh, sorry, tadi ada rumus yang belum selesai. Ini, sorry. Baik, jalankan dulu. Tulisannya adalah silakan Anda login terlebih dahulu. Baik, berarti kita stop dulu programnya. Ketika dia aktif, maka status 1 tulisannya berubah. Kita buat misalkan selamat datang di program penjualan misal. Nah, status 2 kan tidak muncul, maka kita munculkan dulu status 2 titik visible sama dengan true, muncul. Status 3 titik visible, ingat visible itu untuk mengaturnya aktif muncul atau tidak muncul ya. Enable baru tidak aktif. Status 4 visible sama dengan true. Jadi kalau dia login berhasil, dia berubah menjadi selamat datang di program penjualan. Kemudian yang ketiga ini aktif. Artinya aktif itu muncul, nampak kelihatan di layar. Lalu ketika dia logout, berarti kan tulisan status 1 kan kembali kan.
Baik, menjadi apa? Status 1 kembali tulisannya menjadi silahkan Anda login terlebih dahulu. Baik, pahami alur ceritanya ya. Pahami alur ceritanya. Jadi ketika logout, tombol login berubah jadi tombol logout tadi tulisannya berubah jadi login kembali, gambarnya berubah, menunya tidak aktif kembali semua, satu-satu tulisannya berubah menjadi silakan Anda login terlebih dahulu. Baik, kita jalankan. Tes dulu ya. Login. Kita masuk admin dulu saja. Admin login. Berhasil. Sudah aja, klik bawah. Nah, selamat datang di program penjualan. Tapi ini belum berubah. Nah, langkah berikutnya kita akan mengatur ini. Misal ini menampilkan tanggal, ini menampilkan jam, ini menampilkan hari misal. Jadi hari, tanggal, dan jam. Baik, kita akan mengatur agar nanti di bawah sini pada status strip ini muncul informasi tanggal, waktu, dan hari. Baik, caranya begini. Agar tanggalnya kelihatan hidup, maka kita membutuhkan suatu objek tambahan lagi. Jadi pada tampilan utama, cari namanya di toolbox itu sebuah objek disebut namanya timer. Ya, timer itu berada pada komponen, pilih timer. Baik, masukkan pada form. Ya, timer. Baik. Timer adalah tool untuk mengaktifkan waktu yang bisa mengambil data di komputer, termasuk nanti untuk menjalankannya. Nah, yang perlu kamu perhatikan begini, pada timer dia defaultnya nilai dasarnya enable-nya adalah false, berarti pada dasarnya dia mati. Yang kedua, di sini ada interval. Interval ini kalau kita bilang pada rumus yang diketikkan pada timer dia akan dieksekusi berulang-ulang. Rumus pada yang terletakkan pada timer dia akan dieksekusi berulang-ulang sama seperti detik pada jam. Baik. Yang kamu atur adalah interval. Intervalnya itu 1000 interval timer itu sama dengan 1 detik. Jadi kalau kita ingin buat jadi nilainya 1000, maka nanti program rumus itu akan dieksekusi selama per detik, 1 detik sekali dieksekusi. Kalau kita buat di sini 500, berarti nanti rumus yang kita ketikkan di dalam timer tadi akan dieksekusi dalam waktu setengah detik. Maka karena kita akan menampilkan jam, waktu, maka sebagai kita buat ini interval adalah 1000. Kondisi awalnya mati, belum bisa dieksekusi ya, belum bisa dijalankan. Baik. Apa rumusnya kita buat? Nah, baik, kita buat ya. Klik rumusnya kita letakkan pada timer. Ya, klik 2 kali timernya. Nanti di sini masuk kepada timer tick seperti letak jamnya tick. Nah, jadi dia akan mengeksekusi rumusnya. Baik, yang pertama apa? Kita akan menampilkan informasi tanggal. Tanggal dulu. Di mana? Di status 2. Maka kita buat di sini status 2. Tulisannya adalah pertama ada kata tanggal, spasi titik 2 spasi kutip 2. Berarti ada nanti tulisannya tanggal. Tulisan tanggal digabungkan. Ini hanya tulisan biasa ya, memunculkan tulisan biasa, muncul nanti tulisan tanggal dengan ada titik 2. Baik. Apa yang ditampilkan? Kita akan mengambil fungsi tanggal pada komputer. Caranya format, buka kurung, apa formatnya? Pertama apa yang mau kita periksa? Baik, now titik date tanggal ya, tanggal. Jadi yang kita now itu adalah perintah untuk mengambil informasi waktu, tanggal, jam di komputer. Baik, koma. Apa ininya? Bentuknya. Kita nanti akan karena tanggal kita buat dia DD. Tanggalnya akan dibuat 2 digit, bulannya akan dibuat panjang, misalkan April, Oktober gitu ya, tidak disingkat. Y 4 kali. Jadi maknanya adalah
tahunya dibuat akan 4 digit. Baik, kita cek dulu ya. Jalan kan? Baik, login. Kita sebagai admin. Benar. Kita lihat ke bawah. Loh, ini kok belum berubah? Ingat tadi bahwa timer itu akan aktif kalau dia dipanggil. Nah, lebih tepatnya begini. Timer tadi kan posisi dasarnya adalah defaultnya enable-nya false, berarti mati. Supaya dia bisa menjalankan rumusnya, maka kita aktifkan dulu timernya. Baik, kita keluar dulu ya, tutup. Kapan timernya aktif? Berarti ketika sudah berhasil login. Berarti kita tambah di menu aktif. Jadi ketika sudah aktif, tulisan status 2 muncul. Nah, lalu kita buat di sini timer 1, nama timernya tadi ya, titik enable true, berarti aktif. Oke. Nanti ketika diklik tombol logout, ya, ketika tidak aktif, maka timernya kita matikan. Timer 1 titik enable kembali mati. Jadi kalau dia keluar logout, timernya mati. Ketika nanti dia sudah berhasil login, timernya akan diaktifkan. Kita coba ya. Baik, login. Kita masuk ke admin. Oke. Baik. Nah, lihat nih, muncul tanggal 26 April 2020. Baik. Berarti masalah tanggal sudah selesai. Ketika kita logout, kembali mati. Nah, di sini kembali berubah. Baik. Itu untuk tanggal. Sekarang kita masuk untuk yang berikutnya. Apa itu? Untuk mengatur tampilan jam, kemudian hari. Baik, selanjutnya kita akan mengatur status label 3 ini menjadi tampilan pukul atau jam ya. Rumus sama, tetap di tombol timer. Baik, dua kali timernya kita buat di sini. Setelah status 2, status 3, teks tulisan pada status 3 adalah ada kata pukul berapa maksudnya. Baik, ini pukul dengan tanggal itu hanya ini saja ya, hanya tulisan biasa saja. Di kata pukul digabungkan dengan format now. Nah, di atas boleh pakai now.date, boleh juga now. Jadi ingat, now itu adalah perintah di komputer, khususnya di Visual Basic, agar menampilkan atau mengambil data tanggal, data hari, data jam juga. Data informasi di komputer diambil tanggal, jam dan lain-lain. Maka bisa kita pakai now saja. Koma, untuk jam formatnya adalah hour ya. Titik 2, minutes, second. Nah, kan jam ada kata-kata pukul sekian WIB, waktu Indonesia Barat, maka dibuat di sini digabungkan lagi dengan tulisan biasa yang ada kata WIB-nya. Baik, kita cek dulu ya. Jalankan. Kemudian login. Kita coba misalkan si Budi. Tadi passwordnya adalah 1, 2, 3. Login. Berhasil. Nah, lihat di bawah. Nah, lihat ini jamnya mengikuti jam komputer. Saat ini sudah jam 10 malam ya, berjam 11. Nah, ini aktif dia, ada kata-kata WIB-nya. Nah, sekarang tinggal masalah hari ini, hari apa sih gitu. Baik, kita coba dulu, tutup. Untuk hari, kita membutuhkan fungsi tambahan untuk memeriksa apakah di komputer sekarang hari apa. Hari itu berpatokan pada tanggal komputer ya, tanggal komputer. Jadi kita buat sebuah rumus, jika tanggalnya ini maka harinya apa, kira seperti itu. Baik, untuk
mencari nilai hari sesuai dengan tanggal di komputer, maka kita butuh suatu fungsi tersendiri. Untuk mencari hari, rumus pada Visual Basic adalah mengambil nilai weekday. Baik, kita buat dulu fungsi rumus untuk pembacaan weekday, hari libur ya, maksudnya weekday. Baik, buka pada modul, kita pada modul dulu. Nah, kita buat pembacaan untuk weekday. Jadi di bawah ensub ya, kita buat namanya function. Function ini adalah suatu kumpulan perintah yang bisa memberikan nilai balik. Jadi kalau dikasih perintah, dia akan ngasih nilai umpan balik sama yang minta gitu. So, kita buat di sini cari hari. Cari ini suatu variabel yang nanti digunakan untuk menampung apakah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Baik, pertama kita pilih dulu weekday-nya. Boleh pakai if, boleh pakai select case. Contoh di sini saya menggunakan select case. Select case weekday now. Nah, itu kita untuk tanggal di komputer. Baik, sudah. Case jika, nah itulah, jika nilainya 0 atau 1, maka cari hari itu adalah hari Minggu. Baik, kemudian jika dia 2, maka cari hari adalah hari Senin. Jika 3, maka dia adalah hari Selasa. Jika 4, maka cari hari ini adalah hari Rabu. Jika 5, maka cari hari adalah Kamis. Jika 6, maka cari hari adalah Jumat. Selain ini, case else, maka dia adalah hari Sabtu. Baik, sudah, ini pembacaan weekday. Baik, kembali ke rumus tampilan utama tadi. Pada tema 1 tik ya, status 4 adalah muncul tulisan hari digabungkan dengan panggil yang tadi cari hari yang pada modul. Baik, coba kita cek dulu. Jalankan. Login. Masuk ke Budi saja dulu, tidak masalah, mau Budi mau admin juga boleh. Ini contoh saja. Baik. Nah, lihat. Tanggal 26 April 2020 itu adalah hari Minggu. Itu sudah pas ya. Baik, inilah untuk login terlebih dahulu. Untuk video ketiga nanti kita bahas bagaimana mengatur akses untuk setiap user. Baik, sekian dari saya. Saya sudahi dan terima kasih. Selamat menonton untuk video yang bagian ketiga.